Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi lam yasta'in wa yastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah malam ini adalah malam pertemuan ke-8 dari insyaallah yang akan selalu kita istiqomah. Yang pertama, mohon maaf ini tempatnya kita geser, biasanya di tempat itu saya tidak bisa jalan ke sini karena memang ada dua acara ya. Di atas itu ada multaqo ulama online juga insyaallah. Jadi biar tidak mengganggu juga ya, yang di atas, maka kita juga tidak menggunakan mic atau speaker suara speaker. Tidak mengganggu juga. Insyaallah yang penting kita bisa jalan dengan baik dan insyaallah yang di atas juga bisa berjalan dengan baik. Nanti saya kalau sudah selesai juga naik ke atas gitu, karena terjadwal juga di atas. Kajian kita pada malam hari ini adalah meluruskan makna tawakal. Tawakal ini sering sering ada di tengah-tengah masyarakat. Tawakal di masyarakat itu dimaknai sebagai sikap pasrah. Ya, sikap pasrah. Wis pokoknya tak pasrah nang Gusti Allah. Sikap tawakal itu sikap pasrah. Ada beberapa ada beberapa hal ya terkait dengan sikap pasrah itu. Apakah sikap pasrah yang menyerahkan semua urusan kepada Allah SWT itu adalah sikap yang tepat sebagai seorang muslim? Apakah memang seperti itu yang digendaki oleh Islam? Ataukah justru sikap pasrah itu malah kontraproduktif dengan apa yang diinginkan oleh Islam? Maka pertemuan pada malam hari ini kita mencoba untuk menggali, mengkaji tawakal itu seperti apa yang digendaki oleh Islam itu sendiri. Nah, kalau kita lihat bagaimana generasi-generasi awal ya, generasi-generasi awal para sahabat as-sabiqul awalun itu, jadi umat Islam ini benar-benar memahami makna tawakal kepada Allah ya. Jadi gini, bagaimana para as-sabiqul awalun itu memahami makna tawakal dengan tepat sehingga as-sabiqul awalun di masa Rasulullah itu bisa mendakwakan Islam sampai di luar Jazirah Arab dan bahkan juga bisa membangkitkan umat Islam. Kenapa? Karena mereka memahami makna tawakal dengan pas, dengan benar. Jadi mereka bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya mereka senantiasa sanggup menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi. Nah, masalahnya adalah apa yang dipahami oleh as-sabiqul awalun terkait dengan tawakal dengan umat Islam pada saat ini itu berbeda. Jadi mereka tidak memahami makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal hanya menjadi perkataan kosong tanpa ada kenyataannya dalam kehidupan mereka. Jadi tawakal itu seolah-olah nggak ada maknanya, kosong. Kok bisa nggak ada maknanya, kosong? Nah, makanya ini yang mau kita
kita bahas seperti apa. Sebenarnya kajian ini adalah kajian yang menurut saya kajian yang sangat bagus sekali sebenarnya. Jadi membahas tentang tawakal itu, ini sebenarnya kajian kalau trainer itu kajian motivasi. Jadi ini kajian yang sangat penting, kajian yang mantap lah menurut saya ya. Ada beberapa hal yang poin-poin ya yang kita bahas itu sebenarnya materinya itu mantap-mantap. Mengapa? Ya karena saat ini kaum muslimin sudah merasukan beberapa pandangan-pandangan ya. Pandangan-pandangan yang sempit soal tawakal itu sendiri. Makna tawakalnya itu salah, dalam memahami makna tawakal itu salah. Nah, ada dua kelompok besar yang memahami tawakal. Satu, tawakal itu berarti terikat dengan hukum sebab akibat. Ya. Kok bisa terikat dengan hukum sebab akibat tawakal itu? Nah, nanti ada pembahasannya, ada dalil yang dipakai juga. Ya. Yang kedua adalah tawakal itu berarti melepaskan dari hukum sebab akibat. Sebab akibat itu nek ngene yo ngene. Kalau A maka B. Ya, jadi sebab akibat itu kalau A maka B. Sebab akibat. Nah, untuk kelompok yang pertama yang terikat dengan hukum sebab akibat, tawakal yang dimaksud adalah hadis yang berbunyi. Ya. Ini kan Rasulullah SAW itu menyampaikan hadis, mungkin sering dipakai akhirnya ya. Karena tanda kutip hadis ini sering diperkosa oleh Pak Ustadz. Kenapa diperkosa ya? Hadis ini yang sering dijadikan sebagai rujukan untuk memahami makna tawakal yang salah. Satu, apa itu? Hadis ini. Ilha wa tawakkal 'ala Allah. Jadi ada seorang sahabat bawa onta. Bawa onta apa kuda? Kuda kalau kuda. Ya, bawa kuda. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku ikat onta ini dulu? Kemudian aku bertawakal kepada Allah, ataukah aku lepaskan saja kemudian aku bertawakal kepada Allah?" Jadi itu pertanyaannya sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikatlah dia, ikatlah kudamu, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Nah, ini ada dalam hadis Sunan Tirmizi ya. Hadis ini digunakan untuk memperlemah makna tawakal dalam jiwa. Apa maksudnya? Jadi begini. Jadi pemahaman iqilha wa tawakkal 'ala Allah, sebagian kaum muslimin ini memahami sebagai urutan. Urutan begini. Iqilha, ikatlah, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Jadi ini dimaknai sebagai urutan. Jadi setelah mengikat ontanya, pasrahkan nih Gusti Allah gitu. Ya. Sama kita. Kalau kamu kerja punya persoalan yang sulit, ya, pasrahnya nih Gusti Allah. Pasrahnya Gusti Allah. Jadi pasrahnya. Nah, ini sebagai urutan. Padahal dari sisi susunan bahasa, ini bukan sebuah urutan.
Nah, makna tawakal yang pertama kan ini sebagai urutan ya, bahwa ikatlah untamu, habis itu pasrah. Makna yang kedua, pasrah yang dimaknai yang kedua oleh kaum muslimin adalah pasrah itu tidak melakukan aktivitas apapun gitu. Ya wis, jenenge dipasrahkan ning Gusti Allah, ya wis tidak melakukan tindakan apapun. Nah, inilah kelompok yang pertama yang mengatakan bahwa bertawakal itu terikat dengan hukum sebab akibat. Apa itu sebab akibat? Ya itu tadi, berusaha bertawakal. Ya, jadi orang itu diminta untuk berusaha semaksimal mungkin, kemudian memasrahkan urusannya kepada Allah. Itu kelompok yang pertama. Dan itu adalah pemahaman yang memperlemah jiwa kaum muslimin. Kenapa kok memperlemah jiwa kaum muslimin? Nah, nanti ada dampaknya nanti. Akibatnya himmah atau tujuan dan azimah, goal setting, sesuatu yang diraih, kaum muslimin itu menjadi turun. Jadi misal gitu ya, misal ini contoh aja. Kita mau misalkan menghafal Quran, kita berusaha keras. Nah, wes ya, aku sudah berusaha menghafal Al-Quran, ya, sudah sekuat saya lakukan, tak pasrahnya di Gusti Allah. Bagi para suami juga begitu. Sudah ya istriku, suamimu sudah kerja keras untuk mencukupi segala kebutuhanmu, sudah kerja keras untuk mengabulkan keinginanmu, ya. Tapi beginilah kondisinya, wis tak pasrahnya di Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngijabahi aku sukses, ya sukses. Nek Allah enggak mengijabahi aku enggak sukses, ya enggak sukses. Sekarang tanya, apakah seperti itu pemahaman kaum muslimin terkait dengan tawakal selama ini? Betul atau enggak? Betul. Betul apa enggak? Betul. Betul Pak? Enggak begitu? Betul? Ini yang membuat seseorang itu merasa berhenti untuk melakukan aktivitas. Karena apa? Karena tawakal tadi, terus dipasrahkan Gusti Allah, maka dia berhenti beraktivitas. Karena merasa urusannya sudah diserahkan kepada Allah. Ibu kita. Kopi itu kalau diminum panas itu enak banget. Mantap. Minum lagi panas. Pandangan kehidupannya menjadi sempit, akan merasa lemah, kemampuannya terbatas dan tidak mampu melakukan apapun di luar kemampuannya. Jadi nek wis pasrah bongkok antara Gusti Allah, mari wis dia tidak melakukan tindakan dan aktivitas apapun, pasrah itu. Nah, yang kedua, melepaskan hukum sebab akibat. Tawakal yang dipahami adalah identik dengan pasrah secara total kepada kehendak Allah. Nah, kalau ini seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sambil meninggalkan unta tunggangannya seraya berkata, aku lepas untaku dan aku bertawakal. Jadi untanya tak diikat Pak, dilepas. Jadi ini benar-benar pasrah terus. Pokoknya sembarang, wis pasrah nek motor tak parkir ngono lho, hilang 100% Gusti Allah. Tak pasrah di Gusti Allah, namanya hilang ya hilang. Soalnya hilang, nek Gusti Allah enggak menghindari hilang, ya enggak akan hilang. Itu luar biasa. Jadi pasrah ya. Jadi ada seorang laki-laki Arab Badui datang kepada Rasulullah sambil meninggalkan unta tunggangannya seraya berkata, aku lepas untaku dan aku bertawakal.
ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah. Nah, kemudian sebagaimana orang yang hidup di zaman Umar bin Khattab yang kerjanya hanya berdiam di masjid. Nah, suatu ketika itu begini. Di zamannya Khalifah Umar jam 9 pagi, itu banyak orang itu lagi di masjid zikir, ibadah. Datanglah Khalifah Umar, tanya, Nabi, apa yang kalian ada di sini? Ya, dengan bahasa saya lah ya, bukan bahasa Umar tidak kayak gitu. Bahasa saya sendiri. Apa yang kalian ada di sini? Ya, beribadah kepada Allah, wahai Khalifah Umar. Jam 9 pagi beribadah kepada Allah. Keluar kamu, keluar dari masjid. Keluar dari masjid, bertebaranlah ke muka bumi untuk mencari rezekinya Allah. Diusir, suruh kerja. Itu berarti enggak. Kenapa mereka melakukan itu? Maka mereka pun menjawab, kami ini orang-orang yang bertawakal, mutawakkilun. Jadi bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Keluargaku tak pasrahnya nih Gusti Allah. Sing meneng mangan yo Gusti Allah. Tak pasrahnya ya. Kami ini orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Umar pun berkata, bukan. Kalian tak lain adalah orang yang mutawakkilun, orang yang berpangku tangan tanpa berusaha. Dalam tanda kutip, malas kalian ini. Orang yang berpangku tangan tanpa berusaha. Jadi menentok, nggak berusaha, nggak nyambut gawe. Berpangku tangan tanpa berusaha. Makanya diusir sama Khalifah Umar. Diusir dari masjid. Wayai isu-isu yang bergawe mencari nafkah untuk keluarganya malah ibadah di masjid. Bukan melarang ibadahnya, tapi ada tanggung jawab lain yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghidupi keluarganya. Lantas Umar pun berkata, janganlah kalian seorang pun berpangku tangan tidak mencari rezeki kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku rezeki, sebab kalian sudah mengetahui bahwa langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas ataupun perak. Jadi Umar berkata, jangan sampai kalian itu duduk di masjid ibadah sambil berdoa, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan, tapi nggak berbuat apa-apa gitu. Tapi nggak bekerja, nggak berusaha, nggak berbuat apa-apa, hanya ada di dalam masjid saja. Kemudian Umar menyindir, sebab kalian sudah mengetahui bahwa langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas atau perak. Jadi nek sampai itu ning jero masjid tok berdoa tanpa berikhtiar, tanpa bekerja, ilingo bahwa Gusti Allah itu enggak mak bedunjuk menurunkan emas dan perak dari atas langit. Blek orang ngomong. Ya. Nah, maka kita sekarang mengkaji bagaimana dengan seseorang yang terikat dengan hukum sebab akibat. Apa itu hukum sebab akibat? Satu, hukum sebab akibat berarti kan nek nek untone enggak diikat, koilah kan gitu. Maka ikatlah dulu baru bertawakal kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompoknya itu bebas, mau diikat mau enggak terserah, pokoknya dipasrahkan nih Gusti Allah. Ikatlah untamu dan bertawakallah. Berikhtiarlah dahulu baru bertawakal. Itu makna ketika orang memahami secara umum. Ikilha berarti kan ikatlah, wa tawakal Allah itu seperti urutan. Ikilha berarti berusaha dulu. Wa tawakal Allah baru pasrahkan Gusti Allah kan begitu. Nah, ini seperti urutan, ada sebab akibat.
lakonono iki dhisik baru iki. Itu yang dipahami oleh banyak orang. Ya. Nah, sekarang begini. Urusan tawakal dijelaskan di kitab An-Nafsiyah Al-Islamiyah bahwa soal tawakal itu soal hati, bukan soal perbuatan. Soal hati itu soal keimanan, soal keyakinan, bukan soal perbuatan. Sedangkan ikhtiar itu bukan soal hati, tapi soal perbuatan. Seperti yang saya sampaikan, contohnya beriman kepada Allah itu urusan hati, tapi sholat itu urusan perbuatan, kan begitu ya? Halo? Ya, paham atau enggak ini? Harus ini jadi dimakan dulu. Enggak kemakan dulu saya. Ini aksesoris. Ada dua, satu aksesoris yang kedua meledek. Karena tawakal itu sebenarnya urusan hati, bukan soal ikhtiar, bukan. Urusan hati. Seperti rezeki itu soal keimanan bahwa itu pemberian dari Allah. Kalau bekerja, aktivitas fisik, aktivitas yang kita lakukan, kerja. Tapi kalau memahami rezeki itu pemberian dari Allah, itu urusan hati, keyakinan, keimanan. Nah, ini tidak boleh dicampurkan antara kerja sama keimanan gitu. Aktivitas fisik dengan masalah hati itu nggak bisa dicampur. Nah, maksud yang menguasai manusia di sini ya, ini kan ada menguasai manusia. Ya, menguasai manusia itu manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu urusan bertawakal, masalah hati. Ini keyakinan kepada Allah. Nah, yang kedua itu dikuasai manusia itu maksudnya apa? Kita bisa mengendalikannya di bawah pengetahuan akal. Nah, itu ikhtiar tadi itu. Ikhtiar itu bisa kita kontrol. Ya, misal saya bekerja di tempat A, saya bisa bekerja di tempat B, saya kerjakan A, saya kerjakan B, itu kan saya bisa menentukan. Saya pilih A atau B kan bisa. Contoh, jenengan mau datang ke sini, antara datang dan tidak itu pilihan jenengan atau pilihan orang lain? Pilihan jenengan sendiri kan? Kira-kira jenengan dipaksa Allah atau enggak? Tidak. Ketika jenengan memutuskan untuk datang ke sini, maka itu pahala buat jenengan dan Allah ngasih reward pahala kan gitu. Tapi nggak mau datang, ya bisa jadi dosa, gitu kan gitu. Ini ke tempat maksiat, dosa. Itu kan pilihan jenengan. Nggak ada seorang pun yang memaksa hati jenengan, betul? Nah, itu urusan di sini. Ya, masalah keyakinan. Nah, masalah yang melangkah itu di sini. Masalah bahwa Allah itu apakah membuka hati saya atau tidak? Ya Allah, kan kita berdoa, ya Allah berikanlah aku petunjuk dalam hidup ini. Petunjuknya harus dikai saumur bisa masalah ya. Banyak orang berdoa minta petunjuk. Menurut saya gak jelas. Kenapa gak jelas? Karena sebelum kita lahir petunjuk itu sudah ada. Apa itu? Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan Rasulullah, memberikan petunjuk hudalin nas kepada kita. Jadi petunjuk oleh Al-Quran hadis, kemudian kita berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah petunjuk. Ya kan aneh, mau dikasih petunjuk sih jalo. Oke, kita bahas lagi. Nah, kalau masalah ini urusannya Allah, ya, nggak kita bahas. Kalau ini terikat dengan hukum sebab akibat. Ini kelompok yang pertama ya. Jadi kelompok pertama ini fokus di sini, ya, nggak fokus di keyakinan kepada Allah.
Jadi maksudnya begini, sampai pengen sugih, pengen tuku mobil. Apa yang jenengan lakukan ketika mau beli mobil? Sing apik lah, misalkan mobilnya kira-kira Pajero. Pengen tuku mobil Alphard atau Pajero. Apa yang jenengan lakukan? Pasti dua. Satu, berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, berdoa pasrah kepada Allah. Betul nggak ini? Nah, aliran orang yang pertama ini adalah aliran orang sing pokoknya aku sok tuku mobil itu karena upayaku, maka aku harus berusaha sekeras mungkin untuk beli mobil. Itu di sini terikat dengan hukum sebab akibat. Kelompok yang kedua, aku nek gak diwenehi Gusti Allah, gak mungkin iso, meskipun aku kerja keras gak mungkin iso. Gak iso. Makanya nanti ada kelompok yang kedua. Makanya terikat dengan hukum sebab akibat. Ya. Konsekuensinya apa? Manusia tidak terdorong untuk mencapai cita-cita yang tinggi, pandangannya terus pada kekuatan manusia belaka. Dia hanya mengandalkan pada kekuatan manusia yang terbatas, lemah, pekerjaan, apalagi kalau pekerjaan yang luar biasa. Jadi begini, apa konsekuensi dari pemahaman bahwa dia bisa beli mobil itu karena usahanya, karena kerja keras, karena sebab akibat. Nek aku kerja keras, bisa tuku mobil. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah dia tidak mengandalkan kekuatan Allah di belakang aktivitasnya dia. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ya. Sehingga apa? Dia hanya bisa berpikir sebuah pekerjaan yang bisa dia raih. Sedangkan pekerjaan yang menurut pandangannya itu mustahil, itu tidak akan pernah dia lakukan. Contoh ya. Kan katanya perang Badar itu berapa jumlah kaum muslimin, berapa jumlah orang kafir Quraisy? Perang Badar, ada yang ingat? Umat Islam ya, itu sekitar 300-an. Orang kafir sekitar 1000. 1 banding 3. Sampean Arab apa jenenge tawuran itu. Tawuran. Ya, ada nomor jangan tawuran. Anggaplah orang umur 4 tawuran itu. Musuhnya ono 15. Wani ora. Wong 5 lawan 15. Wani ora. Satu. Yang kedua, ada perang apa itu? Perang apa itu? Yang ya perang Mekah ya. Yang jumlah kaum muslim itu 1 banding 70 sekian melawan orang-orang Roma, ya, orang Romawi. Perang Mekah kalau nggak salah, yang 4 jenderal meninggal itu. Perang Mekah kalau nggak salah. Umat Islam itu 1 banding 76 pasukan. Yang tanya, wani orang perang pakai senjata, siji lawan 70. Wani orang. Nek sampean menggunakan makna tawakal sebab akibat, gak wani bos. Yakin wis ketokan tujuh gak wani. Kenapa? Karena sampean mikirnya awak dhewe. Siji lawan 76 gak wani toh. Ini pasti kalah. Iku pikiranmu. Kalau kamu ukur dari dirimu sendiri. Perang Badar 1 lawan 3. Kita nggak berani. Kenapa? Karena Anda berpikirnya mikir awalnya dewe. Jumlah sampai ini gak wani, nek kamu mikir awal dewe. Tapi para sahabat berpikirnya nggak begitu. Meskipun jumlah saya cuma 300, meskipun jumlah muslim jumlahnya 300,
dan yang kita hadapi itu 1000, tapi di belakang kita ini ada Allah yang akan menolong kita, itu lain urusannya. Nah, itu makna tawakal yang benar. Apa itu? Ketika manusia itu berusaha, dia tidak memisahkan Allah dari usahanya itu. Dia menyertakan Allah di dalam usahanya itu. Sehingga yang menurut akal logikanya itu gak mungkin pasti kalah. Lain. Nah, kalau orang dalam berusaha iku mikir mau awak itu dirinya sendiri, upaya yang dia lakukan, maka dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tidak akan bisa. Dia tidak akan bisa membuat pekerjaan-pekerjaan yang besar. Itu tidak bisa. Dia tidak akan mampu membuat cita-cita yang besar. Tidak bisa. Kenapa? Karena ngukur awak itu. Di kelompok yang pertama, konsekuensinya kalau semua goal atau cita-cita, tujuan yang kita capai itu diukur dari diri kita sendiri, maka tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan itu cenderung akan lemah. Untuk melakukan pekerjaan yang biasa itu lemah. Kenapa? Ukuran dia lemah. Itu konsekuensinya. Nah, sekarang yang kedua, kelompok yang kedua, melepaskan hukum sebab musabah. Saya lepaskan untaku dan saya bertawakal. Terus pokoknya terserah lah. Aku untak lepas terserah. Terus kerja sing penting kerja ae. Nek Gusti Allah menehi mobil terus untuk mobil, Gusti Allah menehi pacero yo untuk pacero, nek gak menehi yo gak. Sing penting kerja ae. Pasrah itu. Ya. Ini kebalikannya dari yang tadi. Ya. Ini benar-benar sikap pasrah kepada Allah. Pasrah ini Gusti Allah. Nek Allah tuh menehi pastilah diwenehi. Nah, gitu ya ceritanya. Konsekuensinya apa? Manusia tidak mau terikat dengan sunatullah. Sunatullah ya, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak mau berusaha dan berikhtiar. Hanya mengandalkan sikap pasrah kepada kehendak Allah SWT. Hidupnya seperti bulu yang diterbangkan angin karena pasrah, yes. Tidak memiliki semangat dan cita-cita dalam hidupnya. Kenapa? Ya karena semua salah. Tidak punya cita-cita, tidak punya semangat dalam hidup. Nah, sekarang apa makna tawakal yang tepat? Ya, tawakal sebagai penyangga utama kehidupan. Nah, satu baru ada ya. Intinya begini. Jadi begini, tawakal itu ceritanya begini ya. Ketika kita punya sesuatu yang besar, cita-cita yang tinggi, kan banyak itu cita-cita yang tinggi, seperti misalkan Roma akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan, itu kan cita-cita yang besar ya. Kalau bagi umat Islam kan begitu. Islam bisa menjadi barometer seluruh dunia, itu kan cita-cita yang besar juga. Nah, itu begini. Misal kita punya sesuatu yang besar, apa itu? Kita nggak punya namanya sejarah, ya misalkan nggak punya sejarah bagi ini ibaratnya aja ya. Punya sejarah ibaratnya jadi mau sugih itu nggak pernah ada cerita. Jadi umat Islam ini bukan ini kita selama ini petani biasa, tapi anaknya pengen jadi pengusaha sukses, pengen jadi orang hebat. Pada saat dia itu membuat cita-cita atau pengen ada sebuah cita-cita, misal ya, jadi pengusaha yang hebat, nek delok awake banyak turunan dari keluarga petani, dari saudara kanan kiri kalau sing sugih juga, ngutang beli apa mana kalau untuk pekerjaan gak ono. Kalau cerita menjadi orang sukses itu gak ada. Justru karena kelemahan dia itulah kemudian dia menancapkan tawakal
bahwa keluargaku memang bukan berasal dari orang sukses, tapi aku pengen sukses. Oleh karena itu ya Allah, aku pasrahkan kepada kamu, bantulah aku ya Allah. Jadi tawakal itu dilakukan di awal, sebelum. Tawakal itu bukan dilakukan di akhir. Kalau tadi kan ikilha wa tawakal ala Allah kan begitu. Ikatlah ontamu terus tawakal kan begitu. Jadi tawakal itu yang akhir. Berusaha sih, habis itu kan pasrah kan gitu. Nek wis pasrah kamu nggak berusaha. Karena ceritanya wis entek. Ikilha berusaha, wa tawakal ala Allah dan pasrahlah. Jadi ini berusaha dulu, habis itu pasrah. Nek wis pasrah itu nggak berusaha kan gitu. Nah, ini pemahamannya benar nggak begitu? Sebelum dia berusaha, dia sudah bertawakal kepada Allah. Dia tahu bahwa cita-cita itu besar dan nggak mungkin baginya untuk meraihnya. Maka dia minta pertolongan Allah. Nah, disitulah tawakal itu sebelum. Nah, itu maksudnya. Kemudian dia berusaha sekuat tenaganya. Nah, ketika dia berusaha, maka hukum sebab akibat itu berlaku. Apa itu? Nek kerjamu keras terus, gak pernah lelah, gak pantang lelah, gak pantang putus asa segala macam. Ya, katanya Allah kan begitu. Bahasanya berusaha maka aku akan kabulkan itu. Bukan. Masih terjadi itu bahasanya. Jadi selama kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan. Jadi sebelum dia berusaha keras, dia sudah bertawakal kepada Allah. Pada saat dia berjuang, berusaha, dia juga seraya minta pertolongan kepada Allah. Dan pada saat cita-cita yang tercapai, dia juga bertawakal kepada Allah. Jadi bertawakal kepada Allah itu sepanjang aktivitas, bukan hanya di bagian akhir atau bukan hanya di bagian depan. Prakteknya piye? Prakteknya kan misal nih botol. Ada orang mau ngambil botol ini susah banget. Karena susah, maka orang ini bertawakal, ya Allah, aku ngambil botol itu susahnya minta ampun ya Allah dengan kondisi, tapi bantulah aku ya Allah. Karena dia merasa dirinya kecil bahwa Allah itu besar akan menolong dia. Dia merasa ada bantuan, maka energinya itu bertambah, dia berusaha. Nah, ketika dia berusaha itu berlaku hukum sebab akibat. Apa itu? Dia terus harus berusaha sampai ini terakhir gitu. Sampai ini terakhir. Nah, sepanjang dia berusaha ngambil botol, ini dia terus berusaha sambil bertawakal kepada Allah. Jadi ini belum bergerak, dia tawakal kepada Allah sehingga ada energi lebih. Kenapa? Karena Allah akan membantu dia. Itu keyakinan dia. Tawakal. Akhirnya apa? Dia berusaha dengan kaidah kausalitas. Dia berusaha terus. Hukum yang lain ya, selain tawakal kan ada hukum lain, kaidah kausalitas, sebab akibat. Dia berusaha terus sambil bertawakal kepada Allah. Terus berusaha. Namanya kaidah kausalitas itu begini. Anda tidak boleh berhenti berusaha selama itu belum teraih apa yang Anda inginkan. Itu kaidah kausalitas. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas tentang hukum sebab akibat kaidah kausalitas. Jadi kalau namanya kaidah kausalitas itu nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti. Istilahnya begini, kalau sampai pengen uang 1 miliar, maka upaya yang dikeluarkan harus 1 miliar. Nek uang 1 miliar itu belum teraih, itu artinya upaya yang sampai belum 1 miliar. Paham maksudnya? Jadi bahasa gampangnya kaidah kausalitas itu begini. Mas Wahyu pengen punya duit 1 miliar, beliau jualan soto dong. Kan begitu. Ustaz, saya pengen punya duit 1 miliar, saya jualan soto dong. Terus jualan enggak 1 miliar. Prinsipnya kaidah kausalitas itu begini. Kalau jenengan pengen uang 1 miliar, maka usaha yang dilakukan oleh Mas Wahyu harus senilai 1 miliar. Jadi ini seimbang. Uangnya 1 miliar, usaha yang dikeluarkan harus 1 miliar.
Artinya apa? Kalau Mas Wahyu belum dapat uang 1 miliar, itu artinya usahanya belum 1 miliar, kan gitu. Oke? Paham nggak nih? Paham? Jadi Mas Wahyu pengen 1 miliar, usahanya harus senilai 1 miliar. Kalau Mas Wahyu belum dapat uang 1 miliar, berarti usahanya belum senilai 1 miliar. Pertanyaan saya ini, apa indikasi Mas Wahyu usahanya sudah 1 miliar? Dapat 1 miliar. Dapat 1 miliar. Paham ya? Artinya begini, seseorang sebelum bisa meraih tujuannya, dia harus berusaha terus sampai ini teraih gitu. Baru itu disebut dengan kaidah kausalitas. Jadi ojo mimpi lah sama yang pun pengen 1 miliar tapi usahanya nggak sampai 1 miliar. Itu jangan nama jangan sebut naik ojek. Seperti itu. Coba tinggi harus dipikir. Nah, orang bertawakal tadi itu begitu. Jadi tawakal ini tahu dia itu ada sebuah cita-cita yang besar dan dia tidak mampu. Dia tahu. Makanya karena dia merasa tidak mampu, dia pasrahkan sama Allah. Ya Allah, tolonglah saya dengan usaha yang saya lakukan. Tolonglah saya, karena saya betul-betul nggak mampu ya Allah. Nek aku usaha dewi ya Allah, aku nggak mampu. Tapi kalau kamu tolong ya Allah, karena kamu maha besar, engkau maha membantu, engkau maha menolong, engkau maha segala-galanya, maka apapun bisa kau lakukan terhadap saya, kan begitu. Dia berusaha itu, sekuat tenaga, ngambil itu, sampai kemudian ini bisa teraih. Nah, itulah namanya makna tawakal yang besar. Sehingga apa? Satu, ketika orang berhasil, orang itu tidak akan sombong. Kenapa nggak sombong? Karena sejak awal dia tahu kalau dia sendiri itu nggak mampu, dan dia paham kalau apa yang dia lakukan itu ditolong oleh Allah. Nah, itulah makna tawakal yang benar itu kayak begitu. Jadi meskipun meskipun badan kita jelek, wajah kita jelek, nggak berpendidikan, boleh tapi saya punya cita-cita yang besar itu boleh, dan itu harus. Meskipun kita miskin, punya cita-cita yang sukses. Kenapa? Ada Allah bersama kita. Inna Allaha ma'ana. Semuanya Allah itu bersama saya, bersama kita. Nah, inilah tawakal. Jadi tawakal itu bukan urutan, dia di bagian akhir. Kalau hanya di bagian akhir, dia berusaha menurut dia itu sudah maksimal, kemudian dia pasrah berhenti, itu salah. Dia harus berjuang terus sampai berhasil. Ustaz, saya ini kalau baca Quran susah minta ampun. Maka bertawakal kepada Allah dan berusaha. Maka makna kata tawakal dan berusaha tadi itu begini. Aku ngerti, mungkin kamu sudah tua, baca Quran susah, mungkin begitu. Tapi yakinlah Allah akan menolongmu. Itu makna tawakal. Dan berusahalah. Ada berusaha apa? Sekeras mungkin, berusaha terus istiqomah sampai dia bisa. Nah itu, dengan keyakinan seperti itu, dengan usaha seperti itu, saya yakin apapun yang kita inginkan itu bisa kita raih. Apapun, mau tentang ilmu, mau tentang dunia, mau tentang akhirat, bisa. Yang penting tadi, satu, memahami makna tawakal dengan tepat, dan yang kedua, memaknai hukum sebab akibat dengan tepat. Ustaz, aku gak bisa bahasa Arab, Ustaz. Tawakal kepada Allah dan usaha. Artinya tawakal itu apa? Niatkan kamu berusaha, meskipun kamu merasa nggak mampu, tapi kalau Allah menolongmu, itu bisa. Kuatkan di dalam hatimu. Nah, sebab akibat itu soal perbuatan, tawakal tadi soal hati. Jadi hatimu itu harus tenang terus selama belajar. Kenapa? Karena di
di dalam pikirannya dia selalu dinaungi Allah. Allah selalu bersama saya, Allah akan membantu saya, Allah akan menolong saya. Dalam setiap aktivitas dia merasa begitu terus gitu. Karena tawakalnya yang benar. Tapi kalau tawakalnya nggak benar, nah itu masalah. Wis pasrah, wis kursus wis ngene gak iso, ya wis tetep pasrah ning Gusti Allah, wis mandek gak iso. Nah, itulah ya. Jadi inilah pentingnya makna tawakal yang tepat. Ini motivasi buat kita. Jadi meskipun kita miskin, insya Allah kita bisa sukses. Meskipun kita bodoh, insya Allah bisa pintar. Meskipun kita biasa-biasa saja, insya Allah kita bisa berhasil. Selama apa? Kita memahami makna tawakal dan nanti ya sebab hukum sebab akibat dengan benar. Nah, jika manusia menginginkan Allah sebagai backingnya, misi hidupnya harus selaras dengan misi kehidupan berdasarkan Allah. Dalam menjalani misi hidupnya manusia senantiasa terikat pada syariat Allah. Dalam langkah kakinya manusia harus senantiasa memperhitungkan sunatullah, gitu ya. Konsekuensinya adalah manusia senantiasa memiliki himmah dan azimah yang tinggi dan mulia, berani menembus batas dimensi manusiawi. Jadi meskipun musuh ono 76, aku gak wedi. Kenapa gak wedi? Karena ada Allah bagi saya. Nah, di depan begitu, tapi begitu perang kok wedi kan begitu ya. Makanya tawakal itu sebelum, pada saat, dan setelah berusaha. Jadi sepanjang itu harus tawakal terus. Gak boleh di depan atau di akhir doang. Terus panjang. Begitu perang juga begitu. Aku belum, insya Allah pokoknya Gusti Allah kalau aku pokoknya gitu. Harus yakin gitu. Sampai benar-benar Allah memenangkan pertempuran itu. Barulah di situ ya Allah pertolongan memang nyata. Gitu. Karena semua pertempuran itu menang. Kalau hanya mengikuti jumlah kaum muslimin, waduh. Dari dulu mungkin Islam bahkan berkembang. Itu namanya di perang Badar lawan sewu orang kalau untuk ngatur. Perang Muk'ah lawan 250.000 pasukan Romawi, kalau 1:76, fokus yang ngarep wali. Tapi nek backingane Gusti Allah, ayo. Contohnya. Coba masih itu bingung sih enggak ada tawuran. Masih ini. Sama sini. Wisnu. Ah, ini Wisnu. Ngarepe sampean ono 15 orang. Burine wong situk tok. Sopo itu? Kapolri. Kira-kira wani perang enggak? Wani gelem enggak? Wani tok. Hah? Bagingane lho. Wani enggak? Kan bagi presiden. Buri di backingin pasukan khusus 1 orang, jenderal pasukan khusus. Wani lho. Lawan 15 orang. Wani enggak? Tawuran. Kamu tuh wani. Ayo. Awalnya juga. Awalnya jawab. Loh iya, kayak gitu. Sekarang misalkan Mas Anto mau berkelahi, anggaplah ya, sama preman 10. Belakangnya jenderal bintang 2 bawa senjata. Kira-kira wani nggak baca nih? Artinya apa? Yang tadinya 1 lawan 15 itu ciut, tapi gara-gara backingan yang gurih, Mas Wanto ini jadi berani ngomong, jadi kendel. Meskipun 15 orang aja, wah Pak, backingannya jenderal bidang 2 sambung bolong-bolong aja gitu. Untuk mana nih molas Pak? Ngomong aku akan nih Pak kendel. Ayo maju kan gitu. Artinya apa? Sama Pak. Kalau kita punya tujuan, kita punya goal, punya cita-cita, nek dibekinin Gusti Allah, waduh Pak, itu nggak ada cerita cita-cita yang kecil, sing gede pun insya Allah betul. Ini loh. Kenapa? Karena di backup itu sebelum perang Pak, bukan backup setelah perang. Jadi Mas Wanto perang lawan Mas Wondo, habis itu pasrah Gusti Allah, pasrah, ya punya kabeh Pak. Jadi
bantuan loh. Ya, misalkan bantuan itu jenderal gitu ya, aku anak perang, aku tolong orang yang mau perang kan gitu istilahnya. Bukan begini, bukan perang saya cuma duit, aku bantuan, banyak HP ini gitu loh. Paham ya? Tawakal itu begitu. Sebelum kita perang gitu, itu minta bantuan sih. Jadi sebelum kita punya cita-cita yang besar, minta bantuan dulu ya Allah. Ya Allah, aku nih harap punya cita-cita kayak begini, dolek prejenganku ya Allah. Gak mampu aku. Gitu. Tapi aku udah bantuan ya Allah. Ya Allah bantulah aku, tolonglah aku kan gitu. Termasuk Mas Wanto ini selama perang, kalau premannya tadi, di dalam dirinya itu harus punya keyakinan bahwa di belakangnya itu jenderal terbantu. Bantuan. Tapi begitu perang, dirinya nggak yakin kalau dibantu jenderal, yuk bonyok juga, gitu loh. Makanya selama dia perang, dia juga harus yakin kalau dirinya itu di backup, dibantu tadi itu. Sampai apa? Sampai dia menang. Nah, musuhnya itu yang delok Mas Wanto itu lain urusannya. Apa urusannya? Ini ada sesuatu yang besar ini di baliknya Mas Wanto. Sama. Kalau Anda punya cita-cita yang besar dan backupnya itu Gusti Allah, maka cita-cita yang besar itu tunduk kepada Gusti Allah. Tunduk. Kenapa? Karena di belakangnya Wantonya ada Gusti Allah nih. Tunduk aku. Nah, tunduk itu insya Allah bisa diraih. Gampang diraih. Nah, itu kuncinya. Itulah proses tawakal itu. Sebelum, pada saat, dan setelah. Jadi ini bukan urutan, tapi sebuah keyakinan akan pertolongannya Allah. Tawakal itu di situ letaknya. Nek sampai gak yakin, nah itu problem. Aku sukses yakin, ya selesai urusannya. Makanya kalau umat Islam kondisi saat ini karena tidak memahami makna tawakal yang tepat, kita disuruh bangkit, itu susah. Gimana umat Islam mau bangkit? Sekarang umat Islam itu melarat, sekarang umat Islam itu dia teraniaya, sekarang umat Islam itu bodoh dan segala macamnya. Ya karena kamu tidak tawakal kepada Allah. Kamu tidak merasa di backup oleh Allah. Kalau kamu merasa di backup oleh Allah, apapun langkah kita meskipun itu kecil, jangan salah bos, langkah kecil itu kalau backupnya Gusti Allah itu bisa berhasil bos. Apalagi memperjuangkan agamanya Allah, itu keyakinan, aku yakin pasti ditolong gitu. Contohnya para sahabat tadi, perang tempur itu gak mau wedine itu. Kenapa? Karena di hatinya itu hanya ada Allah. Kenapa di perang Mu'tah jenderal yang ketiga Abdullah bin Rawahah kan diceritakan oleh Rasulullah Abdullah bin Rawahah, jadi para jenderal yang lain rumah di surga itu tegak berdiri bagus, tapi rumahnya Abdullah bin Rawahah itu miring. Jadi jenderal perang Mu'tah yang meninggal kan dibuatkan rumah di surga oleh Allah, tapi rumahnya Abdullah bin Rawahah itu miring. Tahu kenapa miring? Karena dia sempat mengalami keraguan di dalam hatinya, makanya mau miring. Tapi kalau jenderal yang pertama, yang kedua itu nggak ada keraguan sedikit, akhirnya rumahnya bagus banget. Itu sempat ragu sebentar. Akhirnya apa? Dia itu bicara sama dirinya. Dia ngomong pada dirinya, wahai Abdullah bin Rawahah, kalau kamu tidak mau perang, terjun ke medan perang, maka aku akan memaksamu untuk terjun ke medan perang. Dia ngomong gitu pada dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa sekarang itu self talking, ngomong sendiri yang awal ini. Nah, dengan itu bisa melakukan itu sama ya. Jadi misalkan lagi males kerja MPR, lagi males itu ngomong, wahai Haris, kalau kamu nggak mau kerjakan PR, maka aku akan memaksamu untuk kerjakan PR. Kerjakan sekarang. Serius itu, nyari kerja, nyari rezeki, kerja berprestasi segalanya jenengan males atau apa? Bukan begitu. Itu yang dilakukan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ketika perang itu ragu. Karena ragu makanya ngomong pada dirinya sendiri. Abdullah bin Rawahah, kalau kamu tidak mau terjun ke medan perang, maka aku akan memaksamu untuk terjun ke medan perang. Itu ngomong pada dirinya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya Abdullah bin Rawahah terjun ke medan perang, kemudian
perasaan apa gitu. Kalau kita kan males di band-band entah masalahnya kalau entah ya males ya. Jadi sepanjang hidup males. Terus semua nggak punya cita-cita yang besar, nggak punya keinginan yang besar, kan begitu. Kenapa? Karena mengukur dirinya sendiri bahwa semua yang dia lakukan itu berdasarkan kapasitas dirinya, bukan karena ditolak oleh ya. Kalau begitu insya Allah senantiasa bersemangat, pemberani dan tidak mudah putus asa. Hidupnya senantiasa terikat dengan syariat Allah SWT, terikat dengan sunnah. Dalil-dalilnya, ini dalil-dalilnya banyak sekali. Ini mohon maaf malam ini saya tidak terlalu memperdalam dalilnya, gitu ya, karena jam 9 naik ke atas. Kan sudah 9:30 ya. Cara saya. Oh, itu 24 dulu. 40. Ini nggak cocok. Oh ya, kalau begitu mungkin ada yang mau ditanyakan, diskusikan monggo. Silakan. Monggo, ada yang mau tanya, diskusi monggo. Monggo Mas Wahyu. Ada yang mau bertanya? Kalau Ada tak? monggo. Itu saja bisa bertanya. Ini mulai kan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga. Semoga seorang suami tidak mampu menafkahi seorang istri, misalkan masih kurang lah, kurang mencukupi istri dan anak. Sedangkan istrinya itu tidak menerima lah, Tidak mau menerima. apakah istrinya itu berdosa dan apakah istri seperti itu patut dipertahankan atau apakah si suami itu berdosa karena tidak mampu menafkahi dan ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, pemahaman yang pertama, suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Ingat ya, menafkahi, bukan mengabulkan semua keinginan istri. Nah, itu beda. Kalau menafkahi, ini contohnya, misalkan seorang suami hanya mampu ngasih, misalkan soal makan, hanya mampu ngasih makan tempe, sambal, itu sudah terkategori menafkahi dan itu cukup. Tapi nek bojone isoke tahu tempe sambal tapi njaluk bebek, nah itu problem. Itu jadi problem. Jadi bagi saya makna menafkahi itu ya bagaimana orang itu bisa hidup dengan layak, ya, dengan layak. Standar layak itu masing-masing orang berbeda. Nek kondisi suaminya pekerja kuli layak tahu tempe, yo iku sing layak. Wis diterima, tompo. Mas, oh biar tahu kontrak terus. Gitu. Sampai harus menafkahi saya, memberikan rumah yang layak buat saya. Lagi, ingat ya kata-katanya, memberi tempat tinggal yang layak, bukan harus beli rumah. Jadi meskipun kontrak, asalkan itu layak ditempati, itu sudah gugur kewajiban suami. Nggak harus dibelikan rumah, nggak harus. Nah sekarang ya misalkan setiap suami harus memberikan rumah kepada suaminya,
itu bisa gempor suaminya. Kenapa? Beli rumah mahal, kredit riba, orang iso piye ceritanya? Kontrak itu jalan mulia. Sing penting istrinya hidup bisa kaya, itu loh. Masalah rumah itu apakah beli itu urusan lain. Sama kayak tadi itu soal rumah. Soal pakaian, sing penting menutup aurat. Tapi kalau misalkan sing iso gaya-gaya di TikTok, di foto-fotoan, nah itu problem itu. Itu nanti jadi masalah. Makanya apa? Makanya begini, pada saat Sayyidina Ali sama Fatimah itu menikah, Sayyidina Fatimah itu minta pembantu sama Rasulullah karena dia kerja keras, ya, harus menggulung gandum, menggiling gandum, harus masak segala macamnya, bersih-bersih rumah, ngopein Ali, pegelah kan gitu. Minta pembantu sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Masih ingat apa kata Rasulullah? Ya. Kayak ingat? Kata Rasulullah, sing sabar. Enggak dikasih pembantu, tapi disuruh bisa. Kalau ada istri yang kayak begitu, Mbak, ya, bilangin sabar. Kenapa? Dipecat sama istrinya. Nah, itu problem. Kenapa problem? Istri kalau nggak paham, istri kalau nggak paham agama atau suami nggak paham agama, berumah tangga itu mesti ribut. Dan yang diributkan itu soal sepele, perkara-perkara yang sepele. Serius. Kalau yang sama-sama paham, Pak, yang diributkan itu bukan perkara sepele, Pak, tapi perkara prinsip. Nah, itu bedanya. Contoh, bibi kok yo kita ini berapa tahun nikah juga pernah jalan-jalan. Lu ayo jalan-jalan. Itu lo di bundaran HI ada Mas Hiro. Ayo jalan-jalan sama anak-anak bareng-bareng. Rekreasi kita. Siap. Tahu Mas Hiro, Pak? Demo, Pak, demo. Saya kok di Jakarta sering begitu, Pak. Di Jakarta itu kan dulu hampir tiap bulan itu ada demo tentang BBM lah, tentang apalah gitu. Jadi kalau saya itu kurang sama anak-anak untuk rekreasi itu apa, ya saja anak saya, istri saya itu demo, Pak. Itu rekreasi kita. Dakwah ya demo ya dari sini. Selesai sudah, habis itu makan bakso atau apa, itu selesai. Nggak pernah ribut. Misalkan begini ya, ini rumah kalau tahu tempe nggak ada. Pokoknya adanya apa itu, Pak? Apa? Kenapa? Itu bukan soal yang prinsip, Pak. Kan saya tanya, jenengan makan bebek atau tempe itu prinsip atau enggak menurut jenengan? Makanya nggak usah ribut soal bebek apa tempe. Makanya kalau suami dan istri itu sama-sama paham agama, sama-sama mendalami agama, sing diributkan itu bukan soal sepele, tapi soal-soal yang prinsip. Nah, karena soal yang prinsip itu sedikit, maka jarang ribut. Tapi nek ribut sekali kadang-kadang langsung gede. Kenapa langsung gede? Karena prinsip, Pak. Itu problemnya. Apa prinsipnya? Biasa. Satu apa dua soal prinsip katanya. Apa prinsipnya? Itu dibolehkan oleh agama, kamu nggak boleh melarang kayak gitu. Iya, Pak, tapi banyak amalan yang lain selain itu. Mosok gak mau cara beribadah selain yang itu. Kamu nggak boleh nolak. Kalau sampai nolak bisa kubur. Karena poligami itu mubah, nggak boleh ditolak. Kalau aku gak nolak, kalau cara lain kan boleh pahala, sing lakon. Kan gitu. Nah, ributnya soal gitu, Pak. Tapi kalau orang ngapunten ya, nggak ngaji sama-sama nggak paham, itu bisa jadi yang diributkan itu soal-soal yang sepele, Pak. Sambel kasinan
enak rasanya. Nek wong ngerti agama kan enak gak enak dipangan ae Pak opo sing penting utenge warak beresen iki. Kadang-kadang suami itu mikirnya gak panjang juga. Nek ngomong makan gak enak metu karo kancane makan bebek sak bener ya iso kan. Tidak terlalu prinsip yang kayak gitu. Itu jawaban saya. Makanya Pak, alhamdulillah apa ya, sebaiknya memang suami istri itu harus satu frekuensi. Biar enak kalau menjalani kehidupan satu frekuensi kan. Ibaratnya dengan satu mobil ada dua orang, satu pengen ke kanan, satu pengen ke kiri. Mobilnya kan gak sebelah lorongnya. Akhirnya apa? Oleng. Kenapa oleng? Karena kadang pengen ke kanan, kadang pengen ke oleng. Tapi kalau dua orang di dalam mobil itu satu frekuensi, insya Allah lurus saja. Oleng ya pernah tak namanya manusia ya. Jadi oleng sedikit ya balik meneh, oleng kiri ya balik meneh. Tapi olengnya nggak duit. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, mengapa Rasulullah itu dijadikan sifat yang tinggi? Jika Allah tahu, apakah Rasulullah itu tidak pernah belajar membaca atau menulis? Kenapa Rasulullah itu jadi orang yang ummi? Sangkut pautnya sama tawakal. Bukan sangkut pautnya sama tawakal ini. Ini saya nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Itu selama itu tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran atau hadis, ya saya nggak bisa jawab. Kalau saya jawab, kan gini ya, yang ditanyakan Mas Wahyu itu adalah masa lalu, di mana faktanya itu nggak bisa kita lihat, kan gitu. Nah, karena nggak bisa, ya sudah, nggak ada petunjuk di dalam Al-Quran, nggak ada petunjuk dalam Sunnah, tidak bisa jawab. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang tahu kenapa, monggo silakan. Mungkin saya kurang informasi. Yang jelas pada saat wahyu pertama turun, itu kan disuruh baca, tapi belum jawab, aku nggak bisa baca. Tapi apakah beliau kenapa nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Saya nggak tahu. Ada informasinya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada? Kalau nggak ada, nah, ada sedikit pengumuman dari saya. Pengumuman yang pertama, kemarin kan kita ngobrol-ngobrol soal ngaji di luar kota. Ya. Namun dan di sini ada persoalan teknis, jadi insya Allah bisa kita selenggarakan tanggal 10 dan 11. 10 dan 11 September, satu Ahad. Jadi bukan tanggal 34 tapi 10-11. Kenapa? Karena ternyata tempatnya sudah di booking kota. Jadi kita geser tanggal 10 dan 11. Bagi teman-teman yang mau ikut, silakan daftar ke panitia. Siapa panitianya? Pak Panto, Mas Andi, Pak Karmani. Nah itu bisa. Kalau ada Pak Bagus, Pak Bagus ya. Bisa daftar ke mereka. Bayar Ustaz, pada dasarnya gratis. Pada dasarnya apa? Gratis kok, benar. Di sono sudah transport, insya Allah nanti sama bareng-bareng berangkat sama kita. Di sono makan, insya Allah kita kasih makan 3 kali. Tidur juga insya Allah di sana disiapkan tempat tidurnya. Tapi bukan kasur bangku ya, karena ini bukan hotel, tapi villa. Nah, insya Allah di sana. Tapi kalau jenengan mau infak atau sedekah, boleh, silakan, kita tidak menolak. Berapa jumlahnya Ustaz? Kita tidak menentukan. Tidak menentukan ya. Mau infak 5.000 kita terima. Enggak infak juga enggak apa-apa.
karena pada dasarnya gratis. Yang penting daftar namanya dicari jadi peserta. Biar apa? Biar enak, nanti menyiapkan tempat tidur, menyiapkan tempat makan, menyiapkan transport, itu bisa jelas ketika apa? Ketika jumlah pesertanya itu jelas. Ini masih ada waktu sekitar hampir 1 bulan atau 3 minggu ya. 3 minggu, dan silakan daftar ke teman-teman. Nah, itu pengumuman dari kita, dan selama sebelum kita berangkat, insya Allah kajian kita hari Sabtu tetap jalan seperti biasa, jam 7:30. Dan monggo kalau mau bawa teman, bawa tetangga, bawa kerabat, monggo silakan. Karena kajiannya juga kajian yang terbuka. Itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz. Alhamdulillah, kajian yang rutinitas Sabtu ini bisa berjalan meskipun belum maksimal ya, karena banyak halangan. Kebetulan Sabtu ini banyak yang berhalangan. Insya Allah tidak menutup semangat untuk terus belajar berilmu ya, karena dengan inilah kita dapat ilmu yang banyak, kita dapat masukan yang banyak yang belum pernah kita dapatkan. Alhamdulillah, dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, monggo dibantu untuk penutupan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.